Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Novian Abimanyu. Ini video pertama dari rentetan video yang nanti bakal aku usahain buat upload, buat lebih sering lagi, mungkin seminggu sekali atau 2 kali. Karena ini video pertama, jadi resolusinya agak ngasal gitu ya, karena belum ada persiapan sama sekali. Nah, kali ini aku pengen ngebahas tentang sesuatu yang belakangan sering aku rasain, mungkin kalian rasakan juga beberapa di antara kalian, dengan tema berpindah. Nah, jadi berpindah ini bukan hanya tentang kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi juga kayak mengikhlaskan atau melupakan kenangan yang ada di tempat A buat menuju ke tempat B. Oke, langsung aja. Ini aku sambil liatin laptop karena aku tidak hafal dengan materinya. Aku yang nulis tapi aku nggak hafal, oke? Jadi maafin aja. Yang pertama itu kenapa dinamakan dengan berpindah, oke? Karena konten di kanal ini nantinya akan membahas tentang banyak perbedaan gitu, serta pemahaman menurut sudut pandangku maupun berdasarkan pendapat para ahli yang nanti bakal aku usahain buat kutip. Jadi nggak cuma omong kosong yang berdasar dari subjektif dari pendapatku pribadi, tapi juga dari pendapat para ahli gitu. Kayak misalnya kita ngebahas tentang yang mau aku buat di video besok sih kemungkinan tentang alter Twitter. Nah itu nanti kita carilah ada nggak jurnal atau riset gitu. Aku belum mulai tapi bakal aku usahakan nanti ada jurnal atau riset mengenai dunia alter di Twitter gitu kan. Terus karena berpindah di sini seperti yang aku jelaskan tadi tuh aku maknai bukan hanya sebagai kepergianku dari kota A menuju ke desa yang sekarang aku tempati ini. Aku akan pindah dari kota, salah satu kota di Jawa Timur yaitu Kota Malang, menuju pedalaman Pulau Sumatera atau lebih tepatnya di Provinsi Sumatera Utara yang benar-benar berbeda 180 derajat banget. Yang sebelumnya tuh aku kayak enjoy the vibe gitu, enjoy the life gitu kan, kayak setiap hari kalau gabut ke mall, kalau gabut ke plaza, kalau gabut jalan-jalan ke kafe, ke warkop gitulah minimal. Kalau di sini tuh kalau gabut ke ladang, Pak, serius. Aku kalau di sini gabut ke ladang, ke hutan sawit, hutan tanaman sawit, terus aku nyari biji-biji buah sawit. Di sini disebutnya brondolan. Nah, kalau gabut gitu, soalnya ya gimana ya, nggak ada hiburan. Ya, itu alasan kenapa di video kali ini aku ngambil konsep berpindah gitu. Kemungkinan di video nanti selanjutnya ada sih yang bahas tentang berpindah ini lagi part 2-nya supaya bisa lebih dalam lagi gitu. Kayak ini awal mula buat nyapa kalian aja, buat supaya kita lebih saling kenal gitu kan. Terus selanjutnya alasan aku berpindah. Nah, ini menurutku pribadi sih lebih ke alasan pribadi gitu ya. Menurutku pribadi lebih ke alasan pribadi ya. Bahasanya gimana sih? Intinya kayak gitulah. Menurut aku ini alasan pribadi banget gitu. Yang pertama itu nyari kerja itu di Kota Malang sana sangat amat susah karena dari 2020 sampai 2021 itu aku masukin sekitar 80 sampai 100 CV atau lowongan kerjaan gitu kan. Dan itu nggak ada yang diterima sama sekali. Jadi di tahun 2021 alhamdulillahnya ada yang terima. Cuman aku ngerasa kerjaan sebagai sales itu bukan passionku. Jadi selama 4 bulan tuh aku nggak dapetin pengalaman. Jadi 4 bulan 5 bulan akhirnya aku putuskan buat keluar gitu. Karena emang sales bukan jiwaku, sales bukan jiwa yang menjual gitu loh. Susah banget aku buat ngejual sesuatu. Akhirnya malah yang ada nggak bisa ngasilkan apa-apa dan aku nggak punya pengalaman dan nggak punya maksudnya pengalaman yang bakal aku gunakan di kemudian hari. Itu aku nggak dapat di kerjaan sebagai sales kemarin. Akhirnya aku keluar, terus aku usahakan lagi buat naruh lamaran sampai di 2021 akhir tetap nggak ada juga. Dan akhirnya aku putuskan buat pulang ke sini gitu, karena di sini biarpun hutan gitu, biarpun dibilang belantara pohon sawit atau hutan sawit, tapi kerjaan tuh tetap ada biarpun kerjaannya kasar. Terus yang kedua tuh biaya hidup selama di Kota Malang tuh nggak bisa aku manage sama sekali karena di sana jauh dari orang tua dan keluarga. Jujur aku kayak boros banget gitu, kayak aku tuh nggak tahu gimana cara manage. Kayak dikasih uang segini itu aku nggak ngerti gimana, kayak dapat gaji segini itu aku nggak ngerti caranya gimana manage-nya gitu. Walhasil gajinya itu nggak tahu hilang kemana, kayak buat makan, buat segala macam keperluan sehari-hari itu aja udah habis dan aku nggak nge-save sama sekali. Jadi kayak ya cuman gaji buat makan gitu, nggak ada buat penyimpanan di masa depan tuh sama sekali nggak ada. Dan aku baru sadar setelah aku pulang di Sumatera, di rumahku yang sekarang ini, itu aku baru sadar itu kayak aku tuh ngapain di sana, nggak bisa manage sama sekali gitu kan. Terus selanjutnya itu kehidupan serba cepat di perkotaan tuh
bikin FOMO dan malah berakhir jadi kena mental gitu. Buat kalian yang mungkin berasal dari desa seperti aku, mungkin ngerasain hal yang sama gitu. Kita di kota tuh kayak kehidupan cepet banget, beda banget sama di desa yang orang-orang tuh pada kalem, chill gitu kan, asik tuh. Kalau di kota kayak mereka lebih apatis, tidak peduli terhadap sesama, kayak hidupmu hidupmu, hidupku hidupku. Jadinya ya gitu, kita harus bisa menyeimbangi itu. Dan karena kita berasal dari desa ini kan, kita itu kayak kaget aja gitu karena belum terbiasa. Ya biarpun aku di sana udah bertahun-tahun ya, aku dari 2015 pertama kali di Malang, tapi karena emang aku berasal dari desa gitu, jadi aku sama sekali nggak terbiasa dengan kehidupan ala perkotaan gitu. Terus yang terakhir tuh aku nggak bisa hidup tenang karena lingkungan yang ramai tiap waktu, kayak nggak ada waktu istirahat sama sekali. Bener-bener di sana itu selalu rame, tidur pun jam 2 jam 3 itu tetap aja di jalanan rame. Dan itu bener-bener di pikiran, di otak itu kayak kegambar rame terus gitu. Jadi nggak pernah bener-bener bisa sepi tidur gitu, nggak, kecuali hari-hari besar seperti Idul Fitri atau Idul Adha atau tahun baru. Karena kan di kota Malang itu terkenal sebagai kota pelajar, jadi banyak orang-orang dari luar kota yang masuk ke kota. Jadi kalau hari-hari besar biasanya emang lumayan sepi, tapi tetap aja jam 3 jam 4 itu ada aja suara motor yang knalpot racing. Sumpah ganggu banget itu. Terus selanjutnya, apakah aku bakal menetap di Sumatera? Ya bisa jadi, karena di rumah ini tuh tempat kelahiranku, jadi kemungkinan besar aku akan menetap di sini. Tapi semoga keinginan itu nggak untuk selamanya gitu, karena people change gitu. Dari waktu ke waktu kita kalau ingin belajar sesuatu pasti bisa mendapatkan yang lebih dan lebih lagi. Dan sekarang aku lagi merajut mimpi di sini, di Sumatera ini, di rumah ini. Kayak biarpun sama kota Malang itu hubungannya love and hate gitu, kadang aku seneng banget, kadang aku nggak suka sama sekali di kota itu, tapi keinginan buat balik ke sana itu tetap ada gitu kan. Kayak aku tuh pingin gitu punya rumah di sana, punya aset di sana. Setidaknya nanti kalau pulang ke sana itu bisa bener-bener apa ya, bisa bener-bener pulang kembali ke rumah, nggak cuman menetap sementara gitu. Pinginnya gitu sih. Jadi apakah aku bakal menetap di Sumatera? Itu jawabannya buat sementara ini iya, tapi bukan untuk selamanya. Kayak iya emang ini tanah kelahiran, tapi aku pingin reach sesuatu yang lebih tinggi daripada stay di sini gitu. Kayak goals lah ya, kita bilangnya goals gitu. Goalsku tetap back to Malang, biarpun di sana itu hubunganku sama kota itu love and hate, tapi banyakan love-nya gitu. Oke bos, selanjutnya nih, eh alasan aku pindah ke Malang gitu. Kayak kenapa sih aku bisa ada hubungan love and hate itu sejak 6 tahun yang lalu. Karena sebelumnya itu aku pernah tinggal di Aceh Utara gitu, sama-sama di Pulau Sumatera. Terus ketika aku pindah ke Malang itu aku kena culture shock yang benar-benar kayak wah gila banget nih, tinggal di sini enak banget gitu. Karena waktu di Aceh, waktu di Sumatera sini, waktu di Medan gitu, waktu di Padang Lawas, kan aku tinggal di Kabupaten Padang Lawas, itu orang-orangnya pada keras-keras banget gitu. Kayak ngomong pakai kau ke orang tua itu ya itu normal gitu. Tapi kalau di Malang itu nggak normal. Dan aku pertama kali ke Malang tuh kayak seneng aja gitu. Orang-orang di sana sopan dan ini apa, beda lah intinya. Kalau di sini kan ya bukan berarti di sini itu nggak sopan ya, aku nggak ngomong gitu. Maksudnya kalau di sini tuh manggil kau ke orang yang lebih tua itu ya panggilan akrab aja gitu. Tapi kalau di sana di Jawa Timur, di Jawa Tengah tuh kayak manggil kau itu kalau orang sana bilangnya tuh jambal, kayak nggak sopan aja gitu. Tapi kalau di sini sopan. Cuman karena aku terbiasa di sini terus aku pindah ke sana, rasanya kayak adem aja di dalam hati gitu. Karena orang-orang yang lebih kecil, yang lebih muda dari aku tuh mereka nggak manggil pakai kau, tapi manggil pakai mas, atau manggil pakai bang, manggil pakai kak gitu. Jadi lebih enak aja. Dan itu semenjak 6 tahun, dari 2015 ke 2021 aku stay di sana. Akhirnya ya itu tadi aku bilang, terjalin hubungan love and hate. Biarpun banyak love-nya tapi tetap ada hate-nya. Misalnya kayak di waktu-waktu tertentu kota Malang tuh macet parah. Apalagi waktu mahasiswa baru datang di bulan 8 terus gitu kan. Terus kalau ada konvoy itu fans sepak bola juga macet parah. Ya aku nggak nyalahkan gitu. Cuman itu adalah waktu-waktu ketika aku ada hubungan hate sama kota itu. Karena ya kan kadang aku ada waktu yang kayak wah aku sibuk nih, tapi karena macet jadinya lebih delay gitu, lebih lama. Atau aku mau ke kampus nih tapi gara-gara macet, nah itu sulit buat ke kampusnya, telat setengah jam. Itu kan nggak enak banget gitu sih. Lebih ke kayak gitu hubungan hate-nya. Jadi nggak yang benar-benar benci, tapi
bencinya itu lebih ke arah kenapa sih kok bisa macet, atau kenapa sih kok kadang cuaca di sini panas banget gitu, atau kenapa sih kok dingin terus panjang malam gitu. Oke. Udah sih itu aja buat yang pengen aku ceritakan ke kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, di konten selanjutnya. Semoga bisa bikin lagi. Adikku udah pulang tuh. Sampai jumpa dan selamat malam.